Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 9 orang yang diduga menganut aliran sesat di Cianjur, Jawa Barat dibina untuk bertobat. Selain itu, mereka menandatangani perjanjian dan dipandu mengucap 2 kalimat syahadat. 17 orang warga desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, diduga mengikuti aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka diduga tidak mewajibkan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Selain itu, kelompok ini juga mengidentikan agar anggotanya memiliki rambut yang dicat dengan warna merah. Kini 9 orang diantaranya sudah mendapat pembinaan dari MUI, Pemdes Bojong, yang disaksikan oleh TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya. Setelah melakukan deklarasi untuk tidak kembali ke aliran tersebut, mereka menandatangani perjanjian serta dipandu mengucap 2 kalimat syahadat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aliran ini tengah dilakukan pembinaan agar tidak meresahkan masyarakat. Ya, yang terakhir ini ada 9 orang seperti diinformasikan tadi, tapi harus dipastikan lagi apakah memang hanya 9 orang atau jangan-jangan masih ada warga lain yang juga menganut aliran tersebut. Kita tanyakan kepada Kepala Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Uyeng Handoko. Selamat siang, Pak Handoko. Pak Handoko, sebenarnya seperti apa kegiatan dari warga yang menganut aliran sesat tersebut, Pak Handoko? Selamat siang. Ya, memang diindikasikan ada terpapar 9 orang. Kegiatan mereka seperti apa, Pak? Ya, halo? Kegiatan mereka yang dinyatakan sesat seperti apa, Pak Handoko? Oh ya, kegiatan mereka sedikit ada penyimpangan. Ada sedikit pemahaman di dalam syariat sholat. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi penyimpangannya itu bagaimana, Pak, penerapannya juga? Oh ya, mungkin pemahaman beliau-beliau sholat hanya cukup dengan niat dan tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang seyogianya telah ditetapkan atau diatur dalam syariat Islam. Jadi mereka hanya cukup melakukan sholat dan bersemedi seperti itu. Menurut mereka aliran ini dinamakan aliran apa, Pak? Sebetulnya mereka masih tetap mengaku sebagai Islam. Hanya ada sedikit pemahaman yang agak keliru. Ada sedikit pemahaman yang keliru dan alhamdulillah itu telah disikapi oleh pemerintahan desa, oleh MUI, juga dari pihak Polsek, Koramil, untuk meluruskan pemahaman ini. Nah, saat ini sudah ada 9 orang. Apakah 9 orang ini juga merekrut warga lain untuk mengikuti paham mereka? Sejauh ini tidak ada perekrutan yang lebih luas. Jadi ini hanya terpapar di lingkungan keluarganya sendiri. Jadi ke-9 orang itu adalah bagian dari keluarga si pelaku utama. Jadi tidak ada penyebaran atau perluasan pemahaman. Baik, sejak kapan mereka memahami hal tersebut, Pak? Menurut pengakuan beliau, pelaku utama ini sudah melakukan pemahaman ini berjalan hampir 2 tahun. Tapi dalam perjalanannya beliau tidak melakukan penyebaran, hanya melaksanakan pemahamannya untuk pribadinya. Tapi mendapat ide pertama kali dari mana, Pak? Pelaku utamanya? Kami dapat laporan dari warga pada hari Senin minggu kemarin. Warga melaporkan hal tersebut kepada Bapak Babinkas Dimas, Polsek Karangtengah, dan kami berdiskusi untuk menanganinya. Maksud saya, Pak Handoko, pelaku utamanya ini mendapatkan pengakuannya, mendapatkan ilham kah atau wahyu pertama kali dari mana? Ya, menurut pengakuannya, beliau mendapatkan hasil dari pemikirannya, dan mendapat bimbingan dari seseorang yang berada di wilayah lain. Jadi ada gurunya ya, seperti itu? Mungkin semacam itu atau teman diskusi, tapi beliau mengatakan ada bimbingan dari pihak tertentu. Baik. Yang Lantas memang belum terlacak keberadaannya tentang
orang tertentu itu. Lantas bagaimana ceritanya mereka pada akhirnya mau bertobat, Pak? Alhamdulillah, semua telah menyadari dan memang semua yang terpapar itu akidahnya sebetulnya kuat, pemahaman tentang ajaran Islamnya kuat, hanya sedikit ada penyimpangan pemahaman. Jadi ketika diluruskan oleh tim pencegah atau pembinaan, mereka dengan sukarela dan sepenuh hati menyadari kembali lagi kepada akidah yang sebenarnya. Oke, terakhir Pak Handoko, jadi peristiwa ini hanya berujung pada pembinaan, tidak ada misalnya pelaporan kepada pihak kepolisian? Tidak ada. Alhamdulillah kami menanganinya secara persuasif. Jadi inti utamanya adalah menyelamatkan akidah orang tersebut dan menyelamatkan keselamatan orang tersebut. Jadi tidak ada anarkis, tidak ada perbuatan yang tidak diinginkan. Beliau-beliau menyadari dan kembali kepada akidah yang semula dengan penuh kesadaran. Nah, mungkin itulah inti dari penyelesaian persoalan ini. Mereka kembali dan tidak ada anarkis. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Uyeng sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.